Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah tak bosan-bosan dan keluhnya lidah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban salat berjamaah, kemudian menghadiri majelis ilmu, dan insyaallah akan kita tutup dengan salat isya berjamaah. Sahabat yang salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi kajian tentang kehidupan orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan ketika Rasulullah SAW berumur 8 tahun. Sedikit mengulang supaya tidak blank. Jadi ketika umur 8 tahun ya, Rasulullah SAW itu pindah pengasuhan dari kakeknya Abdul Muthalib kepada pamannya Abu Thalib. Nah, di usia 8 tahun ini Rasulullah SAW tinggal bersama keluarga Abu Thalib, bersama istrinya Fatimah binti Asad. Nah, hadirnya Rasulullah SAW di keluarga Abu Thalib ini merupakan kebahagiaan bagi keluarga Abu Thalib. Akan tetapi satu sisi ada sesuatu yang kurang berkenan, yaitu tentang masalah ekonomi. Sebagaimana yang diketahui bahwa Abu Thalib ini salah satu paman Rasulullah SAW. Di antara paman-paman yang lain, Abu Thalib ini yang memiliki kekurangan masalah ekonomi. Dan Abu Thalib ini memiliki banyak anak. Jadi masalahnya kompleks. Ketika hadirnya Rasulullah SAW di keluarganya Abu Thalib, tentu saja ini akan menjadi beban, ya. Karena nambah satu, bahasa kita satu piring nambah, ya. Nah, hal ini membuat Rasulullah SAW merasa tidak enak. Walaupun masih kecil ya, Rasulullah SAW umur 8 tahun ya, masih kecil. Rasulullah SAW itu sudah merasakan rasa kurang nyaman ya. Kalau bahasa Jawanya pakai ya. Rasa kurang nggak enak gitu ya. Kenapa? Setiap kali Abu Thalib datang membawa makanan untuk anak-anaknya, kadang-kadang Rasulullah SAW itu keluar dari rumah ya, supaya tidak didahulukan atau berebutan makanan dengan anaknya. Bahkan di sebuah riwayat pernah Rasulullah SAW itu karena saking gak enaknya ya anak-anak yang ngumpul, ayahnya bawa makanan, Rasulullah SAW pergi ke sumur Zam-Zam. Kemudian Rasulullah SAW minum air Zam-Zam di situ. Setelah kenyang, Rasulullah SAW pun balik. Ketika tanya pamannya, "Wahai Muhammad, apakah engkau sudah makan?" Rasulullah SAW mengatakan sudah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang membuat Rasulullah SAW merasa tidak enak. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan pada usia 10 tahun ya. Ya, setelah 2 tahun di rumahnya Abu Thalib, dalam keadaan 2 tahun seperti itu, mulailah Rasulullah SAW berinisiatif pada usia 9 atau 10 tahun untuk bekerja. Ya. Nah, pilihan yang paling tepat dipilih oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah mengembala kambing. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita baca di buku-buku sejarah, para ulama selalu memberikan pembahasan khusus tentang bagaimana Rasulullah SAW itu mengembala kambing. Di semua kitab sejarah pasti poin ini disorot oleh para ulama. Ya. Walaupun pembahasannya itu tidak panjang, ya.
Tidak panjang tapi memberi kesan dampak hikmah yang luar biasa kepada kita. Yang insya Allah malam ini akan kita bahas ya. Rasulullah SAW yang membala kambing. Nah, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Rasulullah SAW mengembala kambing? Salah satu faktornya tadi ya, supaya tidak merepotkan Abu Thalib. Itu dia. Yang kedua adalah alasan Rasulullah SAW memilih pekerjaan mengembala kambing itu tidak lain tidak bukan karena hanya itu pekerjaan yang tidak mengeluarkan modal. Walaupun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui bahwa semua keturunan Quraisy secara gen mereka itu jago dagang. Hampir semua keturunan Quraisy itu pasti jago dagang. Tapi kondisinya Rasulullah SAW tidak memungkinkan Rasulullah SAW itu berdagang. Karena tentu saja kalau berdagang butuh modal. Rasulullah SAW meminta kepada siapa? Sedangkan penanggungnya adalah Abu Thalib. Maka mau tidak mau Allah Subhanahu Wa Taala mengkondisikan Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rasulullah SAW untuk membalakan kambing. Nah, makanya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya, Rasulullah mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi kecuali pasti mereka itu seorang pengembala kambing. Semua nabi yang diutus ke muka bumi ini pasti punya pekerjaan atau pernah mengembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta ya Rasulullah. Maka para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, engkau juga ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala na'am. Iya, aku dulu juga pengembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararatin li ahli Makkah. Dulu aku pernah mengembala kambing sewaktu di Mekah hanya untuk mendapatkan beberapa butir atau beberapa uang dinar. Ya. Qararit itu beberapa dinar lah, tidak banyak ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mengembala kambing dan itu didapatkan untuk mengambil uang agar membantu kehidupan Abu Thalib. Nah, para jamaah yang rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan di Quran, ya, ada beberapa kisah Nabi yang itu kaitannya itu terkait dengan kambing, ya. Contohnya kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Kalau kita baca Quran, ya, suatu hari ketika ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada Musa, wahai Musa, apa di tangan kananmu itu? Wa matilka biyaminika ya Musa. Ya, maka Musa mengatakan, qala asaya atawakkau alaiha wa husyu ala ghanami. Ya Allah, ini tongkat. Ini tongkatku, ya. Yang dengan tongkat ini aku biasa bersender dengan tongkat ini, dan aku gunakan tongkat ini untuk, bahasanya apa ya, menjatuhkan daun-daun atau rumput-rumputan untuk ghanami, untuk kambing-kambingku. Jadi Nabi Musa alaihissalam juga seorang pengembala kambing, ya. Nah, kalau mau versi lengkapnya nanti lihat di kisah-kisah para nabi mana saja yang mengembala kambing. Tapi yang dipotret oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu nabi yang mengembalakan kambing adalah Nabi Musa, ya. Makanya para jamaah namanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita nanti akan belajar sebenarnya kenapa sih Allah menyuruh atau mengkondisikan para nabi itu harus kambing. Nah, ini nanti akan pelajaran yang akan dapat kita ambil manfaatnya. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, salah satu seorang ulama Mesir, ya, Dr. Mahmud Muhammad Imarah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Khawatir wa Ta'ammulat fi Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, ya, Dr. Mahmud Muhammad Imarah ini salah seorang ulama Mesir, ya, dia ahli sejarah juga. Beliau punya buku tentang potongan-potongan tentang kisah-kisah faidah-faidah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Muhammad SAW. Dalam buku beliau itu ada satu judul atau subbab yang cukup menarik terkait pembahasan kita, ya. Beliau Dr. Mahmud Muhammad Imarah ini, beliau menulis bab
yang berjudul Min Ra'yil Ghanam ilal Qiyadatil Umam. Ya. Dari mengembala kambing sampai memimpin umat. Ini menarik ini. Jadi Dr. Mahmud ini beliau menulis suatu bab sub khusus dari mengembala kambing sampai memimpin umat. Nah, apa sebenarnya dengan kambing ini, dengan pengembala ini? Ini yang mau akan kita bahas pada jamaah Rahmat semua taala. Karena dalam pengembalaan ini nanti kita akan sedikit membahas tentang masalah kepemimpinan. Yang sekarang mungkin sama kita ini lagi krisis kepemimpinan. Di mana-mana, di aspek yang paling makro, yang luas di negara kita, di pemerintahan, maupun aspek yang paling kecil di rumah tangga. Makanya kekacauan-kekacauan yang hadir di muka bumi ini salah satu sebabnya adalah tidak adanya kepemimpinan, kosongnya kepemimpinan. Nah, disinilah para jamaah Rahmat semua taala, kenapa kita harus belajar sejarah. Kita akan tahu kalau mau jadi sukses, mau besar, mau jadi pemimpin besar, skala mikro atau makro, kecil atau besar, itu jawabannya itu sepertiganya itu udah Allah kasih dalam sejarah. Nah, makanya pentingnya kita mengkaji sejarah. Makanya para jamaah Rahmat semua taala, contohnya ya, kayak negara kita ini. Negara kita ini punya lembaga namanya Lemhanas, ya. Lembaga Pertahanan Nasional. Itu kalau di Jakarta itu, ya. Saya lupa di Jakarta mana, Jakarta Timur ya, Selatan. Tapi intinya itu lembaga milik pemerintah, ya. Itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah menghadirkan calon-calon pemimpin. Jadi salah satu fungsinya itu. Yang kita tahu semua para jamaah, ya, orang yang lulusan-lulusan itulah nanti yang jadi menteri, jadi gubernur, bupati, ya, jadi lurah mungkin tidak ya. Nah, jadi pemimpin-pemimpin lah intinya. Yang sekarang kalau kita lihat dari kepemimpinan itu apa hasilnya? Bukan malah lebih baik, tapi malah kacau. Ya, saya bukan bilang jelek ya. Kacau itu ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Makanya di sini para jamaah kita akan bahas ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan seorang pengembala. Hikmahnya banyak sekali. Ya, hikmahnya banyak sekali. Nah, para jamaah yang Rahmat semua taala, para ulama juga membahas ya, kenapa harus kambing? Ya, kenapa harus kambing? Kenapa di saat itu ya, di kondisi kota Mekah, pada studi Mekah, itu kan hewan peliharaan itu ada kambing, ada kuda, ada onta, ya kan? Tapi kenapa Allah kasih kondisikan harus kambing? Nah, banyak sekali para jamaah ya. Kenapa hewan ini ya? Nah, para ulama membahas. Pertama adalah kambing itu lambang kesederhanaan. Ya. Orang biasa ngembala kambing ini yang pernah ngembala kambing. Mungkin anak-anak tahun 90-an masih. Kalau anak tahun 2000-an mungkin udah jarang ya, megangnya udah gadget semua rata-rata. Ya, yang pernah ngembala kambing Bapak ini ya. Kambing itu adalah lambang kesederhanaan. Ya, lambang kesederhanaan, lambang kelembutan ya. Kadang-kadang kambing itu disimbolkan dengan kelemahan. Karena kambing ini adalah satu binatang yang sifatnya berkoloni. Dia bukan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau dia terpisah dari koloninya, kemungkinan kambing ini paling lemah untuk ya diterkam binatang buas lah, sakit atau cepat kaget ya, nggak bisa ngontrol arah gitu. Makanya nangkap kambing terpisah dari koloni itu susahnya luar biasa ya, susahnya luar biasa. Nah itu dia. Kemudian para jemaah yang dirahmati semua taala, kalau onta ya, ini dia kenapa Allah tidak memilih unta. Para ulama mengatakan onta ini salah satu hewan memang dia kuat, mampu bertahan di padang pasir sampai berhari-hari tanpa minum. Tapi onta ini punya watak yang jelek. Apa itu? Keras dan pendendam. Ini onta sifatnya nggak bagus. Nanti silahkan di Google ya, silahkan dilihat karakteristik onta ya. Onta itu gimana? Makanya kalau lihat video onta yang mau disembelih, belum pernah ya lihat. Nanti silahkan lihat di Google nanti itu. Ya. Makanya di negara-negara Arab, onta itu ya ini kurangnya kita ya. Di negara-negara Arab kalau disembelih itu kan tidak boleh hewan itu nampak
temannya itu disembelih. Salah satunya itu akibatnya itu kalau bagi onta itu dia bisa mengingat sekali orang-orang yang menyakitinya. Ya. Makanya onta ini salah satu sifat binatang yang memiliki sifat pendendam. Dan ini juga nggak bagus. Nah begitu. Dan ada juga kuda. Ya. Kuda ini ya kita tahu ini hanya orang-orang yang strata menengah ke atas lah yang memilikinya. Dan kita tahu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan ini kalau dipelihara, ditunggangi, dimiliki orang, itu memiliki pengaruh pada orang itu. Kayak kita lah ini. Kalau bahasa kita, kalau kita nggak punya hewan-hewan tadi, kendaraan. Orang yang punya motor misalnya tahun 90-an, tahun 2000, dengan orang yang punya motor tahun 2020 yang terbaru, itu kan beda sikap dan gayanya kan. Itu baru kendaraan, belum lagi itunya. Makanya harta itu sebenarnya yang kita miliki itu sebenarnya itu membentuk karakter manusia sebenarnya ya, termasuk tadi binatang-binatang tadi itu. Makanya tidak dipilihnya onta dan kuda itu sangat tidak layak bagi seorang nabi dan rasul memiliki sifat-sifat takabur, sombong, hidup dalam kemewahan. Tidak. Disinilah letaknya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kambing. Nah itu dia. Dan ada juga satu yang menarik pada jamaah Nabi Sumatera tentang kambing ini. Nah kita tahu ya, walaupun kambing itu hewan yang sederhana, tapi kambing ini punya satu yang dilebihkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang masalah susu kambing. Ya, kalau kita tahu susu kambing ini lebih mahal daripada susu sapi. Ya, harganya itu bisa ya berkali-kali lipat. Ya, ini ada cerita ya dari salah seorang pengusaha kambing. Ini dia cerita, dia punya kambing, ya banyak lah, peternakan kambing lah kalau bahasa kita. Kemudian dia baru tahu bahwa susu kambing itu mahal. Kambing-kambingnya yang menyusui itu susunya tuh diperas, dijual. Nah, gimana anak-anak kambing yang mau menyusuinya itu? Susu induknya kan diperas terus. Maka si pengusaha ini ternyata membeli susu sapi asli ya. Jadi susu kambing itu diganti dengan susu sapi, ini asli, dan disusukan kepada anak kambing itu. Ternyata para jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, apa hasilnya? Anak-anak kambingnya itu semua rontok semua, sakit, mudah mati. Ini silahkan dicoba kalau tidak percaya. Ini ceritalah salah seorang pengusaha kambing. Ini menandakan apa para jemaah? Ini sebenarnya banyak hikmah sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan adalah kambing saja kalau susunya diganti itu punya dampak ke anak-anaknya. Sekarang ini manusia, untuk perempuan-perempuan yang baru melahirkan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ASI eksklusif, tapi dikasih susu sapi, yaitu susu kotak, susu apa. Makanya para jamaah Rasulullah SWT perhatikan, kita ini kadang-kadang, salah satu kita kenal belajar sejarah, kita ini lebih jahil daripada orang jahiliyah. Kenapa? Di awal-awal pernah saya sampaikan, kenapa orang kafir Quraisy itu tidak mau ya anak-anak mereka itu disusui oleh tadi hewan-hewan tadi itu, malah ngasihnya ke perempuan Bani Sa'ad. Karena orang Quraisy itu paham betul kalau anak-anak mereka disusui sama tadi hewan-hewan ternak itu, kekebalan tubuh anak-anak itu akan lebih rentan kena penyakit. Dan orang-orang Quraisy kita tahu mereka suka berperang, mereka tuh paling bangga dengan anak-anak laki-laki mereka. Gimana kalau misalnya anak-anak mereka sering sakit, perang, flu, demam, sakit, itu bisa memalukan. Nah makanya para jamaah Rasulullah taala, anak-anak kita coba ya, kalau bisa perhatikan ya, ini salah satu sebabnya kenapa syariat menyusui itu dalam Islam itu dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala begitu eksklusif, supaya kita itu mau belajar. Jadi dari kisah ini pun kita dapat pelajaran yang luar biasa ya, agar orang-orang tua itu lebih perhatian kepada anak-anaknya, terutama yang perempuan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah selanjutnya ya,
Kenapa dipilih kambing? Ya, kalau kita perhatikan para jamaah yang rahmat Allah Taala, di hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan ro'a. Ro'a ini artinya adalah mengembala, ro'al ghanam, ya, mengembala kambing. Kalau kita perhatikan para jamaah, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Lafadznya sama, menggunakan kata ro'a. Ro'a ya, ain ya, bukan alif ya. Di sini dikatakan pemimpin. Sedangkan rakyat itu diambil juga di kata ro'a juga. Jadi kata rakyat itu serapan dari bahasa Arab. Ya. Jadi rakyat itu sebenarnya bukan bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia bukan. Itu bahasa serapan dari bahasa Arab juga, yang artinya ya sama, rakyat. Makanya para jamaah nama semua taala, para ulama mengatakan kata ro'a di situ ya, maknanya adalah pelindung dan pengayom. Makanya para jamaah, Rasulullah SAW ketika mengembalakan kambing, sifat kepemimpinan berupa karakteristik pelindung dan pengayom itu ada di dalam diri Nabi. Pelindung dan pengayom. Itu potret sederhana sebenarnya Allah berikan kepada Nabi. Kamu nanti jadi orang besar, pemimpin dunia. Seorang pemimpin itu harus punya sifat begini-begini. Yang sifat-sifat itu ada di saat kamu mengembala kambing. Nah, itu yang sebenarnya dikondisikan Allah. Kenapa nggak dikasih onta, nggak dikasih itu? Karena para jamaah yang namanya semua taala, ya, contohnya pengayom, ya. Kambing itu para jamaah, kalau yang pernah mengembala kambing, itu kambing, pengembala kambing, mereka itu biasanya itu tidak melihat kambing yang paling kuat. Yang selalu diperhatikan oleh pengembala kambing itu biasanya kambing yang sakit-sakitan, sakit, pincang, itu yang diperhatikan. Nah, pemimpin juga begitu. Cuma kita kan kebalik ya. Kalau kita lihat yang gagah-gagah, yang bagus-bagus. Kalau ini masalah kambing, Nabi itu perhatikan tuh, yang diperhatikan tuh yang sakit-sakitan, yang pincang. Kalau bisa digendong tuh digendong sama Nabi. Nah, pemimpin para jamaah yang semua taala diharapkan seperti itu, punya karakteristik seperti itu. Mengayomi, melihat yang lemah, yang sakit. Bukan melihat yang kuat. Bukan melihat yang kaya, bukan mengabaikan yang miskin. Ya. Ya. Makanya para jamaah semua taala, pemimpin-pemimpin di level yang atas sampai ke bawah, kesalahannya itu tidak ada sifat mengayomi. Biarkan. Bahkan di keluarga pun begitu. Kadang-kadang orang tua nih nggak sadar ketika mendidik anak. Ya. Anak-anak yang tanda kutip ya, yang punya keterbatasan kecerdasan misalnya, sering sakit-sakitan atau apapun itu, kadang-kadang orang tua nggak peduli. Nah, kadang-kadang sampai membiarkan, sudah dibiarin saja. Ya kalau memang nggak cerdas ya sudah. Malah kadang-kadang yang dibanggakan tuh yang pinter-pinter, yang sehat-sehat. Nah ini kenapa? Sifat mengayomi sebagai ayah, dia pemimpin di rumah itu nggak ada. Makanya apa? Hancur keluarganya. Nah para jamaah yang semua taala, sifat yang juga dimiliki kambing itu, kalau kita perhatikan, kambing itu kalau tidak diayomi, itu kalau makan itu sembarangan. Betul tidak? Yang pernah ngembala kambing, kalau kita ngembala kambing lewat pekarangan rumah orang atau halaman rumah orang, kalau kita nggak punya sifat mengayomi, itu tanaman-tanaman di rumah orang itu habis dimakan kambing. Makanya apa para jemaah, pemimpin itu harus begitu, bisa mengarahkan, terutama mengarahkan pada masalah yang halal dan yang haram. Makanya Nabi SAW itu terlatih, bagian-bagian yang haram Nabi nggak suka, nggak mau, mendekat aja Nabi nggak mau. Yang halal didekati. Kenapa? Karena waktu kecil sudah materi itu udah dapat dari Nabi. Coba kita sekarang, kasus yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ya, bagaimana pemerintah mengharamkan, menghalalkan sesuatu yang haram. Alasannya faktor X, faktor ekonomi, begini-begini. Kenapa? Ya tadi, leadership nggak ada,
kepemimpinan nggak ada, sehingga membabi buta. Wah ya nggak apa-apa, yang penting dapat masukan, bisa kita gunakan, bisa bayar ini bayar itu. Ini orang-orang yang begini para jamaah, inilah yang buat semakin hancur, ya, semakin hancur. Ya. Kalau udah semakin hancur, ya tunggu saja azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kadang-kadang kita ini juga harus banyak berpikir, ya, buat training kepemimpinan itu sebenarnya bukan hanya sebatas teori. Kita tahu ya, di kota-kota besar itu banyak sekali training kepemimpinan. Itu bukan sebatas teori para jamaah, langsung praktek. Ya, langsung praktek. Gak usah pakai teori ini, teori itu begitu. Akhirnya apa? Nggak teraplikasi. Ya nanti makanya ini harapan kita. Ya, ini ada inspirasi sebenarnya di sini. Yang mau buat sekolah, ya, buat sekolah yang punya tanah luas ini. Kalau belajar dari sejarah ini, saya sarankan nanti buat sekolah anak umur 8-10 tahun itu ada praktek mengembala kambing. Nah, di sekolah itu dibuat peternakan kambing. Biar jiwa kepemimpinan anak-anak itu dilatih. Kalau sekolah-sekolah sekarang kan kalau bahasa saya mainstream, biasa aja. Sekolah alam, sekolah ini. Nanti kalau buat sekolah begitu, ya yang punya rezeki lebih, yang punya tanah banyak, yang punya uang banyak, buat sekolah yang ada materi tentang kepemimpinannya. Prakteknya apa? Gembalakan kambing. Berapa tahun? 2 tahun. Kelas 4 sampai kelas 2 sampai kelas 6. Anak-anak itu harus lulus. Supaya apa? Jiwa kepemimpinan itu hadir. Gimana anak-anak bagaimana merasakan Nabi SAW di umur 8, 10 tahun sampai 12 tahun itu mengembala kambing. Biar tahu susahnya panas-panas, susah ngurus kambing, ya. Supaya sejak kecil itu terbentuk. Makanya ketika jadi pemimpin mereka nggak kagetan, sudah terbiasa. Nah, para jamaah yang dirahmati semua taala, ya, orang yang mengembala kambing juga, ya, ini para ulama membahas itu dianugerahkan sifat kesabaran, ya, yang seperti dikatakan tadi, ya. Kenapa sabar? Ya, coba bayangkan para jamaah, kambing ini salah satu hewan yang memamah biak. Tahu memamah biak? Gak berhenti makan. Itu kalau kambing jeda makan dia rumput itu habis, apa yang terjadi? Nah, kalau kita orang sekarang berpikirnya pragmatis kan, nggak susah melihara kambing, harus ngarit lagi, harus ini 24 jam, harus apa segala macam. Mending melihara ayam, mending melihara kuda, yang gitu-gitulah. Tapi nggak tahu di situ ada nilai yang Allah titipkan. Ya, coba yang punya kambing, melihara kambing, silahkan, nggak usah kasih makan. Hari ini bawa pulang, sore ini bawa pulang kambing, nggak usah bawa rumput, nggak usah bawa apa. 1 malam nggak makan, apa yang terjadi? Minimal itu satu kampung, ya itu tadi ngembek-ngembek terus. Ya. Itu kalau nggak sabar para jamaah luar biasa itu. Ngurus makannya aja kita ribet. Ya. Melahirkannya cuma 2 paling banyak, ngurusnya ribet. Ya. Nah, tapi apa? Bukan masalah itu. Tapi yang ingin dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW adalah memiliki sifat sabar. Dan itu para jamaah bukan sehari, sebulan, seminggu, enggak. Bertahun-tahun dididik Allah. Ya. Lihat tingkah kambing, ya, nungguin kambing. Emang enak nungguin kambing. Ya. Dulu yang pernah sekolah, habis sekolah ngangon kambing, silahkan. Ya, habis pulang sekolah ngangon kambing sampai maghrib, nungguin kambing gitu aja. Kalau anak sekarang itu bisa gila itu, bisa stres. Siapa yang mau nengokin kambing begitu? Nengokin makan. Duduk kayak kalau orang bilang kayak orang stres, dia ngapain di situ? Nengokin kambing lah, ngangon kambing. Itu makanya orang yang pengembala kambing itu luar biasa, sabar sekali. Terbukti. Rasulullah SAW itu kurang sabar apa? Sabarnya pol kalau orang sekarang bilang, ya. Gak ada yang bisa ngalangi kesabaran Nabi. Bahkan ketika disakiti, diapain. Makanya para jamaah yang Allah Ta'ala, banyak orang yang menyangka Rasulullah SAW itu sabar itu udah dari sononya itu sabar. Sebenarnya enggak juga. Rasulullah SAW itu jadi pribadi sabar karena proses kehidupan yang dilalui Rasulullah SAW itu
banyak sekali yang membentuk Rasulullah SAW jadi orang sabar. Salah satunya apa? Tadi, mengembala kambing. Jadi bukan tiba-tiba dapat sabar, memang Rasulullah sabar. Bukan, itu proses yang dilalui. Makanya pendidikan itu begitu para jamaah. Makanya ada sebuah ungkapan ya hadis Nabi SAW kan, al ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Kalau mau berilmu itu belajar, proses belajar. Wa hilmu bitahallum. Kalau ingin punya sifat lemah lembut ya, itu juga harus belajar. Misalnya nih kita ini pemarah, dikit-dikit marah. Itu bukan bawaan juga, nggak bisa hilang nih Ustaz, saya bawaannya pemarah. Enggak, syariat itu udah bilang kalau mau berubah berproses. Ya, semuanya harus berproses. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak ada. Ya. Ini yang tidak ada di zaman kita, ya. Nah, selanjutnya para jamaah, ya. Orang yang mengembala kambing, ya, itu memiliki kepekaan, ya. Kalau bahasa namanya sense of crisis, punya kepekaan yang cukup tinggi. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW itu bahkan disebutkan di Quran ya, merasakan apa yang kita rasakan. Itu sekali lagi itu para jamaah itu bukan memang tabiat Nabi saja, tapi itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika semasa kecil. Contohnya begini para jamaah. Tentang masalah kepekaan ini. Orang yang mengembala kambing itu harus paham betul bahasa kambing. Ya, kalau kita kan suara kambing apa? Ngembek. Tapi orang-orang yang bergelut di dunia perkambingan ya, itu paham betul para jamaah. Mana ngembek pingin makan, mana ngembek itu kesakitan, mana ngembek pingin kawin. Paham itu? Semua orang yang ngembala kambing pasti tahu ini ngembeknya pengen makan, makanya dia cari rumput. Ini ngembeknya ini kayaknya ada musuh. Pasti dilihat, ada apa. Oh, ini ngembek mau kawin. Begitu. Ini coba bayangkan para jemaah. Pemimpin kalau nggak punya sense of crisisnya tinggi, dah selesai. Itu rakyatnya ngembek-ngembek ya bahasa kita ya. Minta ini Pak, tolong ini Pak, tolong itu enggak. Kupingnya ditutup. Ya, mungkin kebanyakan dosa, pemaksiat itu sampai nggak dengar itu rakyatnya sampai jadi tolong Pak, tolong ini gimana Pak, kami kelaparan kami ini, nggak didengar. Kenapa? Tadi nggak ada namanya kepekaan. Maka ini para jamaah ini bahaya sekali para jamaah. Ketika diangkatnya pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang jahil, luar biasa. Ya. Makanya seorang pengembala itu harus tahu betul. Ya. Makanya nanti kalau punya sekolah itu salah satu faktor lulusnya itu harus bisa bedakan. Misalnya mau lulus nih kelas 6 nih mau naik kelas 7 ya. Ini ngembek kambing mau apa? Kan sudah ada materinya itu kan sebenarnya. Oh ini ngembek pengen makan, betul nggak? Dikasih makan mau makan nggak? Oh ini ngembek kenapa? Nah begitu berjemaah. Nah itu proses-proses yang harus dilalui. Nah, dan pengembala kambing juga itu harus juga memiliki ilmu. Begitu juga seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang kuat dan cakap. Dan itu juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ya. Coba mungkin kita ini ya yang amatir lah, yang tidak banyak bergelut dengan kambing, bisa nggak kita misalnya masuk sebuah peternakan ngatur kambing itu supaya masuk kandang. Ini mau pulang nih maghrib, saatnya kambing pulang. Kita kalau yang amatir ini para jemaah, kalau ngatur kambing nggak punya ilmu, itu stres kita. Lari ke sana, lari ke sini. Pintunya itu satu, pintu kandangnya itu satu. Gimana caranya kita mau masukin kambing? Itu pakai ilmu para jemaah, bukan main-main itu. Makanya orang-orang yang mengembala kambing itu paham aja, santai aja. Kayak kalau kita lihat di beberapa tempat dia itu orang yang mengembala kambing itu kalau mau pulang itu tarik satu kambing, diikat, masuk. Yang lain itu pada ngikut. Kenapa? Karena dia tahu, nah ini satu kambing ini, nah ini pemimpinnya ini. Kalau kita nggak punya ilmu pada jemaah, wah habis itu. Nggak jadi pulang kita. Ngurusin kambing sampai maghrib, sampai isya pun nggak selesai itu.
Nah, itu juga pemimpin para jamaah, ya, pemimpin. Nah, oleh sebab itu para jamaah, inilah hikmah kenapa Rasulullah SAW itu jadi pengembala kambing. Nah, sifat-sifat ini para jamaah itu didapat melalui proses latihan, ya, latihan. Ini luar biasa. Makanya kalau digali kembali, ya, digali kembali, ini akan jadi satu ilmu tersendiri, ya, satu ilmu sendiri. Oleh sebab itu para jamaah, dijadikannya para nabi menjadi pengembala kambing itu salah satu hikmahnya tadi, sifat-sifat yang ada dalam diri pengembala itu adalah modal besar mereka agar mengurus umat yang besar ini, yang banyak, yang multi, ya, yang banyak karakter sifat, ya, dan itu hanya didapatkan melalui tarbiyah tadi. Ini sebenarnya tarbiyah langit para jamaah. Ini pendidikan yang Allah berikan kepada para nabi. Dan itu sebenarnya kalau kita mau belajar sejarah, kita bisa praktek juga. Kita bisa praktek, ya, ya. Dan silahkan nanti kalau mau buat sekolah, silahkan nanti dibuat materi yang tentang mengembala kambing, ya. Belum ada kayaknya di Indonesia kayaknya, ya. Belum ada kayaknya. Yang ada tuh cuma sekolah kebun, sekolah ini. Kurang menarik itu para jamaah. Sekali-sekali nanti, ya tadi itu harus punya modal kuat juga itu, ya, harus punya modal besar. Nah, para jamaah yang nama subhanahu wa ta'ala, itu tadi, ya, tentang kisah Nabi SAW mengembala kambing. Nah, di buku-buku sejarah lainnya para jamaah, para ulama juga menuliskan tentang cerita tentang bermainnya Rasulullah SAW, ya. Seperti Dr. Muhammad Imarah itu buat satu bab masih dalam buku yang sama, bab khusus beliau membuat sub tentang yal'ab wala yalhu. Muhammad kecil bermain tapi tidak lalai. Perhatikan para jemaah, ini juga mahal, konsep mahal. Dr. Muhammad Imarah buat subbab yal'ab wala yalhu. Muhammad kecil bermain sama kayak anak-anak, tapi dibatasin wala yalhu, nggak lalai. Di sini nanti kita akan tahu kerusakan-kerusakan yang didapat oleh anak-anak itu di sini. Kita selalu kasih titik yal'ab, titik. Wala yalhunya dilupakan, terutama bagi pendidik, orang tua dan sekolah-sekolah. Nah, para jamaah yang nama Allah, dalam Islam memang anak-anak yang belum balik itu tabiat mereka tuh suka bermain, lompat-lompat, lari-lari segala macam, ya. Itu diperbolehkan, syariat memperbolehkan. Cuma yang diwanti-wanti adalah wala yalhu, jangan sampai permainan anak-anak tadi itu melalaikan dari banyak hal, ya, banyak hal. Nah, makanya para jamaah yang semua taala ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wala yahlu ini. Ya. Dalam apa namanya? Dalam cerita itu Rasulullah SAW dulu waktu mengembala kambing bersama anak-anak Mekah lainnya itu, pernah suatu hari Rasulullah SAW itu berkata kepada temannya, "Aku mau turun." Jadi Nabi SAW itu mengembala di lembah, ya. Mekah itu dia lembah, bukit, ya. Nah, turun dia bilang begini kepada temannya, "Aku mau hendak turun. Kamu bisa nggak jaga kambingku?" Kata temannya, "Iya." Perhatikan, ini anak kecil, Nabi SAW. Apa yang mau dicari Nabi? Nabi SAW turun, ternyata di kota Mekah itu ada, kalau bahasa kita konser, orang walimah lah, ada musik. Nabi turun, mau ngapain? Mau dengar orang itu ada di apa itu? Perhatikan para jemaah, ini tarbiyahnya Allah. Ketika Nabi turun, ya, mendekati tempat itu, apa yang dibuat Allah? Tertidur, tidur. Disengaja dibuat Allah, dan itu bukan sekali para jemaah. 2-3 kali Nabi SAW hampir melakukan hal yang sama. Ini bukan perkara haram, ya, maksudnya dosa-dosa besar. Tapi untuk hal seperti itu, kata Allah, enggak. Kenapa? Yalhu. Inilah manifesto dari Luqman, ya, Quran surat Luqman ayat 6. Allah SWT mengatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis." Kata lahwal itu kan sama nih, yalhu.
Saya nggak mau ini ya para jamaah, nggak mau berkomen ini. Nanti silahkan tanya ahli fikih hukum musik itu seperti apa. Tapi yang mau saya bahas ini tentang pendidikan. Pendidikan yang Allah kasih ke Nabi itu yang nggak pernah kita terapkan kepada anak-anak kita. Sekarang saya tanya pada jamaah, kita mau jujur, ya kita mau jujur. Apa yang anak-anak kita dapat dari proses pendidikan yang di dalamnya itu ada musik-musik begitu? Apa? Kenapa? Ini puncak kelalaian yang paling tinggi yang Allah rekam di Quran. Maka saya pribadi pada jamaah tidak sepakat sebenarnya. Anak-anak kita itu dari TK, ini kritik sebenarnya. Anak-anak dari TK disuruh nyanyi, balonku ada 5, naik cap gunung. Kadang-kadang saya pernah mikir, kalau anak-anak disuruh nyanyi, nggak usah ke sekolah, udah di rumah dengerin musik udah, nggak usah ke sekolah, bayar mahal-mahal lagi, ngeluhnya mahal sekarang Ustaz, tapi nggak dapat faedah apa-apa. Ya. Ini sebaiknya kita renungi baik-baik ya, renungi secara mendalam ya kondisi anak-anak kita ya, apalagi anak-anak yang besar di gadget ini ya, kuping musik, lihat video ada musik ya. Kalau mau tanya halal haram, saya nggak punya kompeten di situ, silakan tanya ustadznya yang ahli fikih ini boleh atau tidak. Tapi kita bicara masalah pendidikan, hasilnya lihat pada jemaah, anak-anak kita seperti apa. Makanya kalau anak-anak kita mau main-main itu ada batasannya. Apa itu? Walayahu, jangan sampai lalai. Ini tugas orang tua. Tugas orang tua, jangan sampai itu anak-anak kita itu main tanpa kontrol, tanpa batas, sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau menjadi orang besar, contoh Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam diri Nabi itu ada contoh. Nah, di contoh itu bisa kita pelajari di sejarah. Makanya proses-proses pendidikan yang kurang bersesuaian dengan itu bisa kita ganti, kita ubah. Oke, para jamaah Rasulullah Ta'ala, itu saja yang bisa disampaikan. Ya, sebenarnya banyak sekali. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.